Perkenalkan, saya Sita Rusandi, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri Romawi. Sekarang saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002 di Universitas PGRI Palembang. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2002, pada pukul 10.30, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang berada di SMA Negeri Romawi. Materi saya adalah informasi dalam teks editorial kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, marilah kita berdoa. Tolong Ubed, kita berdoa. Saya kepada masing-masing. Sudah siap, gerak. Doa, mulai. Selesai. Baiklah, Bu Sinta akan memeriksa kehadiran kalian satu persatu ya. Siap ya, siap? Siap. Baiklah, yang pertama Agis. Ir. Alvin. Ya, hadir. Nomor sebelumnya gimana nomor sebelumnya? Jaga buka, udah. Jangan toh. Andika Sela. Andikur. Aman? Alhamdulillah. Lalu Arfa. Ada. Kaburan. Oh, ada Kaburan. Lalu Dela. Arfa. Tadi lupa ya apa tadi ya? Udah saya panggil. Ya, kemarin. Lalu Dela tadi sudah ya. Dewi Ayu. Farisa. Oh iya, Adil. Fasya. Adil. Hana. Adil. Hasna. Adil. Helen. Julia Putri. Lipi. Gimana lu keadaannya? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Habis kecelakaan kemarin ya? Kan? Habis tadi tapi bisa kambang kan ya? Bisa. Langsung aja. Aku jadi pelakon. Ya. Gak boleh gitu. Oh iya. Gak apa-apa ya. Tapi HP kamu sehat kan kamu? Tapi sekarang sudah bisa. Kita ya. Bisa. Ya. Penting orangnya ya. Ya, aman. Alhamdulillah. Ya nanti kalau lain kali jangan naik dulu lagi ya. Jangan naik Melani. Oke ya. Kalau kalian semangat ya. Kita jalan dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke ya, sebelum Bu Sinta masuk ke materi pembelajaran, Bu Sinta mau berpamit terlebih dahulu ya. Portugal kalah di Piala Dunia. Ronaldo nangis di lapangan. Selamat pagi anak IPA 3. Semoga hari kalian penuh dengan keberuntungan. Ada yang mau membalas satu Bu Sinta? Oke, boleh. Belajar tentang Jakarta, akan dijual sama petani. Selamat datang buat Bu Sinta. Semoga harinya indah berwarna-warni. Oke, terima kasih Pak Daniel. Oh iya. Oke ya, sebelum kita masuk ya, kita
breaking dulu atau permainan terlebih dahulu. Sekarang semuanya berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kalian berpegangan tangan, berpegangan di sini aja ya, berpegangan tangan. Berpegangan tangan. Nanti jemput beda. Kamu sama Rizky gandengan tangan sama Kak. Rizky. Terus sama tuh Julia sama Selvi. Dan siap gak tangan pegangan. Nanti kalau Busna bilang tangan tarik ke atas, diangkat ke atas ya. Kalau ke bawah ya. Terus ke kiri. Ke kanan ya. Kanan ya. Ke atas. Ke kiri. Ke kanan. Bergelombang. Ke kanan. Ya sudah. Sudah, makanya sudah menyamar dengan baik ya. Mana Dinur? Karena kalian sudah semangat ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, siapa tahu kemarin tuh pembelajarannya tuh tentang apa ya? Ada yang, oh ya, Julia. Tentang informasi dalam teks cerita sejarah itu ada unsur pembacaan dan langkah-langkah menulis cerita sejarah. Terima kasih ya Julia. Ya karena kemarin kita materinya adalah apa? Tentang cerita sejarah ya. Jadi ada tentang unsur-unsurnya, strukturnya, dan ada langkah-langkah menulis cerita sejarah Hal yang terjadi, apakah perlu aparat keamanan menyeberangkan langsung ke arah tribun? Sedangkan tindakan tersebut menyalahi aturan FIFA dalam dokumen Stadium Safety and Security Regulation yang tertulis pada pasal 19 nomor B, no firearms or counter gas shall be carried or used. Tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api atau gas air mata. Tembakan gas air mata tersebut disinyalir menjadi penyebab para supporter mengalami sesak nafas hingga menimbulkan korban jiwa. Kapolri Jenderal Pol Setio Sigit Prabowo menyatakan bahwa jumlah korban meninggal dunia saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Total korban jiwa tragedi Kanjuruhan kini bertambah 6 orang dan totalnya menjadi 131 orang. Insiden di Stadion Kanjuruhan itu pun menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Harapannya, kejadian tersebut tidak terulang kembali dan dapat menjadi evaluasi bagi para aparat keamanan dan penyelenggara acara supaya meningkatkan keamanan bagi para penonton. Tidak ada pertandingan yang bisa dibayar dengan nyawa. Trauma dan duka masyarakat, terutama korban dan keluarganya, tidak akan bisa cepat terobati. Diharap agar kasus ini dapat diusut tuntas sehingga pihak-pihak yang bersangkutan dapat bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang terjadi. Semoga dengan adanya tindakan tersebut dapat mengurangi kesedihan masyarakat. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Anissa Farahina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh dari video tutorial ya. Nah, silakan ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Saya. Oh, Alvin. Menurut saya video berita editorial tersebut
yang dibuat oleh siswa tersebut sudah bagus dan sudah mendekati berita editorial yang dibuat oleh media profesional. Wah, ya. Makasih ya Alvin ya, terima kasih. Ada lagi. Vira. Jadi sudah telah ditayangkan sebelumnya tentang peristiwa di Stadion Kanjuruhan, saya menjadi tahu tentang tragedi tersebut yang awalnya dari salah satu supporter Arema yang merasa kecewa karena tim kesayangannya kalah, lalu aparat keamanan yang berusaha untuk mengatasi dengan cara menggunakan gas air mata. Nah, padahal gas air mata itu telah dilarang oleh kita sendiri. Nah, penembakan gas air mata tersebut menewaskan sekitar 121 korban. Seharusnya mereka tidak perlu melakukan itu jika memang untuk menahan kekecewaan supporter dari Arema. Nah, harapannya untuk kedepannya kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Vira. Ada lagi yang lainnya? Oh iya, Dila. Sebaiknya untuk para supporter lebih tidak egois pada diri sendiri akibat kekalahan. Jadinya tidak ada tragedi saling tembak-tembakan kayak gitu. Jadi aparat kepolisian tidak perlu menembakkan gas air mata sehingga tidak terjadi tragedi seperti itu. Iya. Terima kasih ya Dila ya. Nah, itu tadi adalah sebuah contoh dari video editorial. Nah, kalian ingin tahu nggak editorial itu adalah apa sih sebenarnya itu kok sampai Bu Sinta menanyakan seperti ini? Penasaran? Iya. Penasaran ya? Kita putarkan video berikutnya ya. Inilah videonya Nana ya. Kalian sudah tahu kan dari apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang informasi dalam teks editorial. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari ya. Yang pertama tentang pengertian teks editorial. Kalian harus tahu tentang apa sih teks editorial itu. Lalu yang kedua, ciri-ciri teks editorial. Yang ketiga, teks editorial dalam media massa cetak. Yang keempat, kalimat fakta dan opini dalam teks editorial. Yang kelima, tentang contoh teks editorial. Nah, pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual, sekaligus disorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Ciri-ciri teks editorial, yaitu yang pertama adalah aktual dan faktual, yang kedua sistematis dan logis, yang ketiga argumentatif. Teks editorial dalam media cetak. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, teks editorial dan suatu media massa cetak biasanya berada dalam bentuk yang sama, yakni opini. Jadi apapun yang dipublikasikan opini dalam media massa cetak itu adalah teks editorial atau tajuk rencana. Biasanya kalau di Jawa Pos biasanya opini atau tajuk rencana. Kalau di Kompas juga ada langsung tulisannya opini, itu juga termasuk dalam teks editorial. Yang kedua, dalam buku ini terdapat editorial, artikel, dan surat pengawasan. Yang ketiga, ketika ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Yang keempat, jika dicermati satu demi satu setiap opini, halaman awal biasanya berisi headline news atau berita utama. Lalu pada bagian lainnya biasanya ada sifat pemberitahu pembaca. Lalu pada halaman berikutnya biasanya berisi berita-berita yang lebih spesifik, misalkan berita yang terkait dengan kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita dalam negeri, baru kemudian opini. Jadi seperti di selang-selang ini gitu. Perkataan ini dimaksudkan agar pembaca tidak serta-merta dihadapkan pada bacaan yang serius. Setelah memiliki wawasan yang cukup mengenai berita tersebut, pembaca akan lebih mampu memahaminya jika dilanjutkan dengan membaca opini.
Nah, gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Strategi pengembangannya mengikuti beragam pola, seperti contoh, proses, sebut akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Nah, di dalam suatu editorial pasti terdapat fakta dan opini. Nah, apa sih perbedaan kalimat fakta dan opini? Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa itu fakta, apa itu opini. Fakta adalah hal yang benar-benar terjadi, sedangkan opini merupakan pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu hal. Nah, perbedaannya yang pertama, fakta tidak mungkin salah, opini masih ada kemungkinan salah. Terus yang kedua, fakta tidak mungkin berbeda, opini kandungannya masih memiliki perbedaan pendapat. Yang ketiga, fakta adalah dasar dari opini. Opini memerlukan dukungan fakta agar diterima. Nah, contohnya adalah Sinta akan memberikan contoh dari kita Lesti bilang bilang KDRT. Itu contoh faktanya. Yang pertama, dalam laporan yang disampaikan Lesti ke Polresta Jakarta Selatan pada 26 September lalu, dia mengalami beberapa tidak pasan yang dilakukan suaminya, yaitu Muhammad Rizky alias Rizky. Lalu, contoh berikutnya, ada beragam faktor yang menjadi sebab tidak tercapainya tujuan itu, mulai bermasalah terkait ekonomi keluarga, krisis moral, pola komunikasi yang buruk, sampai ketidakmampuan pasangan dalam mengelola emosi. Salah satu di antara ragam faktor yang mengalami tercapainya cita-cita keluarga Sakina adalah terjadinya tindak KDRT. Nah, itu adalah contoh dari fakta dan opini yang bisa kita ambil dari suatu tajuk rencana yang terbit tanggal 13 Oktober 2022 di Jawa Pos, yaitu tentang judulnya KDRT dan relasi yang setara. Lalu ini adalah contoh teks editorial yang terdapat di koran Bisnis Indonesia yang berjudul Jurus Menghindari Risiko Resesi. Ya, jadi di dalam editorial itu ada berisi pandangan redaktur terhadap suatu permasalahan yang faktual terjadi. Jadi bukan sekedar bisa memberitakan suatu kegiatan seperti berita, tapi tentang pandangan redaktur terhadap suatu opini. Jadi bedanya berita biasa dengan editorial. Nah, anakku, seperti biasa dapat sampaikan selalu terdapat kata-kata mutiara. Untuk kata-kata mutiara pelajaran ini, yaitu apabila kalian ingin menjadi pemimpin besar, bekerjalah seperti reporter dengan sikap langkas dan diplomatis dalam berbicara dan mengumpulkan informasi di sekitar. Nah, ini sesuai dengan tugas LKPD yang akan dilakukan nanti. Nanti ya kalian akan mengerjakannya secara berkelompok dan peserta akan membagikannya setelah video ini berhenti. Nah, lalu langsung saja tugasnya. Baiklah anak-anak, siapa yang mau menanggapi video tadi? Silakan yang ingin menanggapi. Siapa dulu? Andini dulu aja ya. Dari video tersebut kita bisa tahu perbedaan kalimat fakta dan opini juga contoh-contoh dari teks editorial. Iya, makasih. Lalu di Hasna. Dari video tadi penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teks editorial sangat rinci dan menarik. Mulai dari pengertian, ciri-ciri teks editorial dalam media cetak, tujuan kalimat fakta dan opini, serta contoh teks editorial. Yang mengerjakan apa? LKPD. Nanti kalian mengerjakan setiap kelompok ada satu LKPD ya. Nanti
Kalian kerjakan ya, Busta kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Nah, kita bagikan ya nih ya. Bisa nggak tulis? Ini bisa kan ya? Nanti sudah dibaca sekarang ini kok. Sudah dibagi nih, tadi sudah dibagi. Ya. Ada tanyakan enggak dari sini? Aman-aman. Insyaallah. Oh ini bagiannya saya gini berarti ya? Iya. Urut sudah nyari sendiri-sendiri. Tambah ini. Jawabannya gini loh. Gini. Sebentar sulit apa tuh? Tambahin ya nanti ya. Oh iya, boleh. Tadi ini tadi yang kerjakan siapa nih tadi? Tore kan. Panjang kamu jawabnya. Ya, pinter. Anak IPA 3 ya. Iya. Tapi harus berani. Kita lihat, bisa lihat dulu. Ya. Ini nanti dibagi, ini kan kata kunci ini. Baiklah anak-anak, waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Pokoknya siapa? Pokoknya Lipi dulu ya. Silakan pokoknya Lipi dulu. Ayo, semangat. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di meja. Di meja. Baik, yang benar katakan saya Ubedillah Marsyala absen 32. Saya Reza B. Sarpiansyah absen 26. Apa yang kamu pelajari dari teks editorial tersebut rumuskanlah dalam kalimat berikut pembahasan tersebut. Menyangkut mengenai kenaikan harga terutama pada BBM yang sulit dikendalikan. Kenaikan harga tersebut bisa mencapai lebih dari 5%, sedangkan pemerintah ingin meminimalisir inflasi di bawah 5%. Apa kata kunci dalam paragraf pertama? Inflasi dan meningkat. Apa saja fakta-fakta yang disajikan dalam tulisan tersebut? Fakta-fakta. Presiden Jokowi menyentuh 5 kabupaten atau kota dengan jumlah tertinggi di atas 7%. Memperkirakan kemungkinan negara-negara yang mengalami resesi melalui situasi global 2023. BI memperkirakan inflasi sepanjang tahun berada di kisaran 5,2%. Keempat, apa yang menjadi opini redaktur atas fakta tersebut? Yang pertama, dugaan saya inflasi justru bisa lebih tinggi dari 5,2%, bisa tembus 6%. Selanjutnya bisa September ini ditembus 7%. Lalu Oktober second row dengan masih adanya kenaikan harga pangan. Yang kedua, inflasi pada 2023 lebih rendah. Memang hingga Desember 2022 inflasi tinggi. Namun bila pada 2023 ekonomi global lebih sulam, pasti permintaan akan turun. Bukan inflasi yang akan terjadi, melainkan deflasi. Meski saya menduga tidak sampai deflasi, tetap inflasi, tapi tidak setinggi 2022. Oke, yang pertama, bagaimana saran atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dirujuk dalam teks editorial tersebut? Sebaiknya tim pengendali inflasi daerah atau TPID
pedagang atau produsen yang bisa menyuplai secara cukup sehingga supply and demand bisa seimbang. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya. Silakan, ada yang bertanya? Segi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan, sebutkan contoh satu opini dan satu fakta menurut yang Anda baca. Terima kasih. Salah satu faktanya adalah BI memperkirakan inflasi sepanjang tahun berada di kisaran 5,2%. Untuk opininya, dugaan saya inflasi justru bisa lebih tinggi dari 5,2%, bisa tembus 6%. Keseruannya bisa di September ini tembus 7%. Lalu Oktober saya keserau dengan mesin adanya kenaikan harga pangan. Bagaimana Mbak Segi? Ya, itu kan jawaban dari kelompoknya Lipi ya. Ya, silakan boleh ditutup. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, mau mana lagi yang mau maju, silakan. Pertanyaan siapa yang mau maju? Ya, Alia, apa? Ayo Rizky, pertanyaan Rizky, Julia, Ria. Bajunya dimasukkan dulu ya. Apa itu biasanya kok miring ke kanan? Ngomong aja itu. Berarti gak kenyang. Omah kok pendem. Omah kok pendem. Terus nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami dari judul teks editorial tersebut? Rumuskan dari kalimat baru halaman tersebut. Pemerintah perlu mengendalikan inflasi saat ini. Keadaan tersebut membuat masyarakat cemas. Semoga keadaan tersebut bisa cepat diatasi. Yang kedua yaitu apa kata kunci dalam paragraf pertama? Yang pertama yaitu inflasi, kenaikan BBM, dan trade. Apa saja fakta-fakta yang disajikan dalam tulisan tersebut? Baru-baru ini gerak-gerak. Agak keras kan? Agak keras Arfa. Agak keras Arfa. Ini pendalaman itu loh. Baru-baru ini Presiden Jokowi menyentil 5 kabupaten atau kota dengan inflasi tinggi di atas 7%. Masang ada kompensasi yang diberikan pemerintah baik itu bansos maupun dana insentif bagi daerah yang bisa menanggulangi inflasi. Bank Indonesia atau BI memperkirakan inflasi sepanjang tahun berada di kisaran 5,2%. Kondisi inflasi tinggi yang terjadi saat ini membuat pemerintah dan regulator terus bekerja keras menurunkan inflasi, terutama melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID. Dilihat secara kelembagaan, TPID cukup strategis. Anggotanya lintas kementerian dan lembaga. Dalam konteks kelembagaan, organisasi itu powerful dalam mengendalikan harga. apa yang menjadi opini redaktur atas fakta tersebut. Namun menurut saya harapan inflasi di bawah 5% itu sulit terwujud tahun ini. Bukan inflasi yang akan terjadi melainkan deflasi. Meski saya menduga tidak sampai deflasi, tetap inflasi tapi tidak setinggi 2022.
Yang terakhir, bagaimana saran atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju dalam teks editorial tersebut? Menurut penulis, inflasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan koordinasi melalui TPID. Inflasi biasanya hanya bisa diselesaikan dengan mendatangkan pedagang atau produsen yang bisa menyuplai secara cukup. Sementara, sejauh ini mekanisme TPID hanya diterapkan pada hal-hal yang bisa dikendalikan pemerintah, sehingga peran pedagang atau pelaku usaha minim. Apakah ada pertanyaan atau pendapat dari teman-teman? Silakan. Ages, kelompoknya Ages. Baik, menurut kelompok Anda, bagaimana cara yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi gejolak inflasi yang sudah Anda jelaskan? Terima kasih pertanyaannya, kami diskusikan terus jawabannya. Silakan berdiskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ages. Cara untuk mengatasi inflasi oleh pemerintah itu salah satunya dengan meningkatkan jumlah produksi. Selain itu, pemerintah juga bisa mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, dan menetapkan harga maksimum. Serta melakukan pengawasan dan distribusi pada daerah. Terima kasih. Baik, ditutup kelompoknya Rizky. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua tolong dikumpulkan semua tadi LKPD-nya. Apa semangat sekali hari ini apa ya? Ada lagi yang belum kumpulkan? Oh iya. Bala Bu Sintara dulu ya hasilnya tadi ya. Tadi untuk evaluasi yang di depan tadi ya. Tadi sudah anak-anak sudah bagus ya menampilkannya. Jawabannya juga Bu Sita lihat tadi jawabannya sudah cocok ya dengan teks yang ada di dalam ya. Hanya saja nanti beberapa mungkin ada terkait seperti kata kunci masih ada yang salah ya. Jadi kata kunci itu adalah kata yang menjadi pokok dari setiap paragraf ya. Jadi misalkan kalau paragraf pertama itu tentang inflasi ya. Jadi di sini ada tiga kata kunci yaitu inflasi, BBM dan apa yang tadi? Dan tren tadi ya. Jadi itu kata kunci yang berhubungan dengan yang menjadi pokok dari suatu permasalahan. Jadi intinya ya. Ada tadi fakta-fakta udah bisa ya. Ya, itu dari koreksi dari Bu Sinta tadi sudah beberapa sudah bisa. Yang penting adalah kalian bisa membedakan fakta dan opini. Ya, karena itu yang paling penting di dalam teks editor. Karena siapa yang ingin memberikan refleksi pembelajaran terlebih dahulu? Ya. Untuk saya sendiri pembelajaran hari ini itu begitu menyenangkan ya. Karena tidak cuma membaca, biasanya kalau bahasa Indonesia itu selalu membaca dan membaca. Tapi hari ini kita melihat video, tidak hanya satu video tapi berbagai macam video pembelajarannya. Jadi saya dapat menerima pembelajaran hari ini dengan lebih baik tentunya. Semoga saya bisa lebih berkembang dalam materi ini ke depannya. Terima kasih. Silakan siapa yang mau berikan refleksinya? Oh, Andika Sera. Saya ingin memberi refleksi dari pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah mempelajari teks editorial. Di dalam teks editorial ini kita mendapatkan informasi maupun diskusi yang aktual. Selain itu, dari teks editorial kan ada fakta dan ada opini. Nah, dari dua topik utama ini kita bisa diajak berpikir kritis. Jadi fakta itu sudah pasti terjadi dan tidak mungkin salah. Kalau opini itu belum terjadi dan bisa saja masih salah. Sehingga kita bisa membaca dan memahami dari informasi tersebut dan bisa mengatasi atau menghadapi bacaan tersebut dengan bijak. Sehingga kita bisa terhindar dari hoax atau berita-berita bohong. Terima kasih Andika Sela. Lalu ada lagi? Oh iya, Ages.
Baik teman-teman, menurut saya kita mendapatkan begitu banyak informasi dan begitu banyak materi dari pembelajaran kali ini. Oke, kita lihat ke belakang lagi. Apa sih teks editorial? Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap isu atau masalah faktual. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Lita tadi, bahwa teks editorial tidak hanya memuat opini, tapi juga memuat fakta-fakta yang mendukung sebuah argumen atau tajuk yang dibahas oleh redaktur. Nah, fungsi dari teks editorial sendiri adalah untuk mempengaruhi dan menyejukkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, melalui kacamata pengamatan saya, teks editorial memiliki ciri-ciri yang pertama, aktual dan faktual. Yang kedua, sistematis dan logis. Yang ketiga adalah argumentatif. Selanjutnya, tadi juga dijelaskan mengenai struktur. Yang kita ketahui terdapat 3 struktur, yakni pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Nah, yang jelas materi yang disampaikan hari ini tadi sangatlah menarik. Kita mendapatkan beragam banyak sekali informasi, kosakata, pemahaman, sudut pandang, dan mempelajari bagaimana cara kita berpikir kritis untuk memilah-milah informasi, baik itu fakta maupun opini. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Rizky. Apa ada Pak? Siap. Terima kasih untuk Rizky, Aget, dan Lita ya. Keluarga ada refleksi dari Bu Sinta ya, bisa diperhatikan ya. Seperti biasa selalu ada kata-kata mutiara dari Bu Sinta ya. Apabila kalian ingin menjadi pemimpin besar, bekerjalah seperti reporter dengan sigap, tangkas, dan diplomatis dalam berbicara dan mengumpulkan informasi di sekitar. Jadi intinya kalau kalian ingin menjadi seorang pemimpin ya kalian harus sigap. Jadi ketika misalkan ada suatu permasalahan, kalian harus sigap menghadapinya. Lalu jangan lupa kalian harus tangkas. Seperti yang terjadi kisah tadi di Kanjuruhan ya. Ya di Kanjuruhan tadi ya. Jadi kalian harus langsung sigap dan tangkas menghadapi permasalahannya dan harus segera diatasi karena ini korbannya sangat banyak ya. Lalu saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Lalu yang paling penting ya, kalian juga ketika nanti menjadi seorang pemimpin karena harus diplomatis dalam berbicara dan mengumpulkan informasi di sekitar. Tapi ketika kalian harus mengumpulkan informasi, kalian harus memilah ya antara yang itu adalah fakta atau adanya adalah sebuah fitnah. Jadi ada opini, fakta, dan fitnah. Jadi harus kalian bisa memilah-milahnya ya. Bisa dimengerti ya. Pemimpin itu ada berbagai macam pemimpin ya. Bisa menjadi pemimpin diri kalian sendiri ataupun menjadi pemimpin orang lain. Saya nanti ketika kalian nanti sudah 10 tahun lagi ya menjadi seorang pemimpin ya, misalkan nanti apa jadi Bapak Presiden Amerika. Apa bisa memimpin Indonesia lebih baik lagi daripada Pak Jokowi? Amin. Udah mantu. Sehari 2 hari malam ya. 99% tidak kenal semua ya, Kaisang ya. Ya nanti kalau apa nanti jadi presiden nanti bisa mengadakan ngunduh mantu. Kamu yang jadi mantunya. Oke anak-anakku semua ya, itulah sedikit tadi refleksi dari Bu Sinta ya, sedikit ada semacam itu semoga bermanfaat untuk kalian ya. Nanti kan harus disiapkan fisiknya karena nanti di materi berikutnya kita ada materi struktur kebahasaan teks editorial ya. Sekarang kita ucapkan apa? Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai ya. Coba ayo kita tutup untuk berdoa. Oke. Untuk pulang ya. Sudah siap doa? Alhamdulillah. Doa mulai.